Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Isna Fatrata Sukma dengan NPM 211000068 dari kelas E, mata kuliah Pengadilan HAM Internasional. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Hesti Septianita SHMH karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan mengenai hukum acara ICC yang terdapat dalam Statuta Roma tahun 1998. Pertama, mengenai actors in the proceeding. Siapa saja actors in the proceeding? Di antaranya yang pertama ada the presidency, kemudian ada the prosecutor, dan yang terakhir ada the registry. Nah, yang pertama, the presidency. Presiden mahkamah ini dipilih oleh mayoritas absolut hakim dan menjabat selama 3 tahun, serta bertanggung jawab atas pengaturan mahkamah, kecuali kantor penuntut umum. Nah, Dewan Ketua berkoordinasi dengan penuntut umum dalam keputusan bersama. Selanjutnya, the prosecutor atau penuntut umum yang bertanggung jawab menerima informasi kejahatan, melakukan penyelidikan dan penuntutan di mahkamah, serta anggota kantor penuntut umum ini tidak boleh bertindak atas instruksi eksternal. Dan yang terakhir ada the registry atau kepanitraan. Nah, registry ini menangani aspek non-judicial administrasi mahkamah tanpa merugikan kekuasaan penuntut umum sesuai dengan pasal 42. Selanjutnya, about jurisdiction and admissibility procedure. Jadi, jurisdiksinya ICC itu mengenai genocide, crimes against humanity, war crimes, dan aggression, yang mana pengadilan akan menerapkan jurisdiksi atas kejahatan agresi setelah suatu ketentuan diadopsi yang menjelaskan kejahatan tersebut dan menetapkan kondisi-kondisi yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk melaksanakan jurisdiksi sehubungan dengan kejahatan ini. Eh, Selanjutnya, panitera atas permintaan jaksa penuntut bisa secara rahasia menanyakan kepada negara yang bukan pihak atau yang baru bergabung apakah akan ikut dalam yurisdiksi. Jika setuju, negara tersebut menerima yurisdiksi terkait kejahatan tertentu. Rujukan situasi dilakukan secara tertulis. Jaksa penuntut melindungi kerahasiaan informasi dan kesaksian, dan jika ada risiko kesaksian yang tidak dapat diambil, jaksa dapat meminta bantuan tambahan dari sidang pra-peradilan. Selanjutnya, pertimbangan pengadilan dalam menerima kasus melibatkan evaluasi norma internasional dari pengadilan negara yang merujuk kasus tersebut. Nah, negara yang merujuk memberikan pemberitahuan dengan informasi yang relevan dan dapat meminta informasi tambahan. Permohonan penundaan penyelidikan dapat diajukan dan pengadilan memutuskan izin setelah mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Apabila jaksa penuntut mengajukan permohonan, prosedur dan pengumuman keputusan diatur dengan cermat. Panitera memberitahu pihak-pihak terlibat tentang pertanyaan atau tantangan yurisdiksi atau penerimaan kasus, dan mereka dapat memberikan representasi tertulis. Jika tantangan diajukan sebelum pembentukan sidang pengadilan, itu dirujuk ke presidensi. Nah, proses untuk mengatasi tantangan yurisdiksi atau penerimaan kasus ditentukan oleh pengadilan. Selanjutnya, the criminal investigation. Penuntut umum bisa memulai penyelidikan dengan alasan yang masuk akal, kecuali jika statuta menyatakan yang sebaliknya. Jika tidak cukup alasan untuk menuntut, penuntut umum memberitahu sidang pra-peradilan dan negara. Mereka memiliki wewenang untuk mereview keputusan, mengumpulkan bukti, dan melindungi informasi serta individu atau bukti. Jika ada peluang unik mengumpulkan bukti yang tidak bisa digunakan di persidangan, penuntut umum memberitahu sidang pra-peradilan.
Nah, sidang pra-peradilan ini, bisa mengambil tindakan untuk memastikan efisiensi proses perkara dan melindungi hak-hak pembela, termasuk memberikan arahan, mencatat proses perkara, menunjuk ahli, memberi wewenang kepada penasihat hukum, atau tindakan lain yang diperlukan. Jika penuntut umum tidak bertindak, sidang dapat mengambil, langkah sendiri setelah konsultasi. Nah, setelah penyelidikan dimulai, sidang pra-peradilan bisa mengeluarkan surat perintah penahanan jika, penuntut umum yakin bahwa seseorang melakukan kejahatan. Nah, surat perintah penahanan ini mencakup, rincian identitas dan kejahatan, serta berlaku sampai mahkamah memutuskan sebaliknya. Mahkamah bisa meminta penahanan sementara atau penyerahan berdasarkan surat perintah penahanan. Penuntut umum bisa meminta perubahan, dan sidang pra-peradilan bisa mengubahnya jika alasannya masuk akal. Nah, sebagai alternatif, penuntut umum bisa meminta surat panggilan dengan informasi relevan untuk memastikan kehadiran di persidangan. Selanjutnya, mengenai tuntutan dan dakwaan. Untuk menegakkan kebenaran, memperluas penyelidikan sehingga meliputi sebuah fakta dan pembuktian yang relevan dengan penilaian mengenai apakah ada tanggung jawab pidana berdasarkan statuta ini, dan dalam berbuat demikian, menyelidiki keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan secara seimbang. Selanjutnya mengenai pre-trial proceedings. Setelah penyerahan atau kedatangan secara sukarela di depan mahkamah, sidang pra-peradilan memastikan bahwa terdakwa diberi informasi tentang dakwaan dan hak-haknya. Jika ditahan berdasarkan surat perintah penahanan, terdakwa dapat mengajukan permohonan pelepasan sementara dengan sidang mempertimbangkan kondisi yang ditetapkan. Keputusan penahanan atau pelepasan secara berkala akan direview oleh sidang pra-peradilan. Nah, dapat diminta oleh penuntut umum atau terdakwa, dan dapat dimodifikasi jika perubahan keadaan mendukung. Sidang memastikan penahanan tidak berlangsung secara tidak masuk akal sebelum persidangan. Mengambil tindakan jika terjadi penundaan yang tidak dapat dimaafkan oleh penuntut umum, bahkan dapat membebaskan terdakwa jika diperlukan. Jika dianggap perlu, sidang pra-peradilan dapat mengeluarkan surat perintah penahanan untuk memastikan kehadiran terdakwa yang telah dilepaskan. Selanjutnya, evidentiary rules. Sebelum memberikan kesaksian, saksi ini harus mematuhi hukum acara dan pembuktian. Nah, kesaksian bisa dilakukan secara pribadi atau melalui teknologi atau dokumen dengan izin dari mahkamah, tanpa merugikan hak tertuduh. Nah, para pihak dapat ajukan bukti sesuai dengan pasal 64 dan mahkamah bisa meminta seluruh pembuktian. Mahkamah menilai relevansi bukti, memperhitungkan nilai percobaan, risiko kerugian terhadap pengadilan yang adil, dan hak-hak tertuduh. Hak-hak istimewa kerahasiaan dihormati, mahkamah tidak meminta bukti fakta umum, hanya membuat catatan yudisial. Nah, bukti yang pelanggaran Statuta Roma atau hak asasi manusia tidak diterima jika menimbulkan keraguan besar atau merugikan integritas pengadilan. Mahkamah tidak memutuskan hukum nasional suatu negara saat menilai relevansi atau penerimaan bukti. Selanjutnya, admission of guilt, guilty pleas, and jika tertuduh membuat pengakuan bersalah, sidang pengadilan menilai apakah tertuduh paham tentang sifat dan akibat dari pengakuan bersalah tersebut. Kemudian pengakuan bersalah dibuat secara sukarela setelah berkonsultasi cukup dengan pembela, dan pengakuan bersalah didukung oleh fakta terkait dengan tuduhan. Jika masalah-masalah tersebut terpenuhi, sidang pengadilan mempertimbangkan pengakuan bersalah dan bukti tambahan sebagai dasar untuk menghukum tertuduh. Jika masalah-masalah tidak terpenuhi, pengakuan bersalah dianggap tidak pernah dilakukan, dan persidangan dilanjutkan dengan prosedur biasa atau dapat ditransfer ke sidang pengadilan lainnya. Jika sidang pengadilan merasa perlu informasi lebih lanjut
untuk kepentingan keadilan, mereka dapat meminta penuntut umum untuk mengajukan bukti tambahan atau melanjutkan persidangan dengan mengabaikan pengakuan bersalah. Selanjutnya, diskusi antara penuntut umum dan pembela itu tidak mengikat mahkamah. Next, mengenai trial and judgment. Panitera menyimpan catatan persidangan yang dapat diakses oleh pihak terkait. Sidang pengadilan menetapkan dan dapat menunda tanggal persidangan, mengadakan konferensi status, dan menunjuk hakim untuk persiapan. Hakim tidak membuat keputusan signifikan tanpa izin yang mempengaruhi hak terdakwa atau korban. Pertentangan jurisdiksi ditangani oleh hakim ketua dan sidang pengadilan. Sidang pengadilan dapat memutuskan permintaan terdakwa untuk hadir melalui video atau dibebaskan sebagian. Sidang dapat memerintahkan pemeriksaan kesehatan terhadap terdakwa dan meninjau kasus setiap 120 hari sekali. Orang yang dituduh bersamaan diadili bersama. Setiap terdakwa memiliki hak yang sama. Panitera mencatat proses persidangan dan menyimpan bukti sesuai dengan perintah sidang pengadilan. Sidang memutuskan apakah melanjutkan, meminta pendapat penuntut umum dan pembela, memberikan alasan keputusan. Hakim ketua memberikan arahan tentang penyerahan bukti jika tidak ada kesepakatan. Saksi akan diperiksa oleh pihak yang mengajukan bukti, penuntut umum, dan pembela, serta sidang pengadilan. Hakim ketua mengumumkan penutupan bukti dan mengundang penuntut umum serta pembela untuk pernyataan penutup. Keputusan sidang pengadilan diucapkan di muka umum dan disampaikan kepada semua pihak terkait. Selanjutnya mengenai proses banding. Sidang banding memiliki kekuasaan penuh dan dapat membalikan atau mengubah keputusan atau hukuman jika dianggap tidak adil atau terdapat kesalahan. Mereka juga dapat memerintahkan persidangan baru. Jika hukuman dianggap tidak proporsional, sidang banding dapat mengubahnya. Keputusan diambil dengan mayoritas hakim, disampaikan secara terbuka dan harus disertai dengan alasan. Hakim minoritas dapat menyampaikan pandangan terpisah. Sidang banding dapat memberikan keputusan tanpa kehadiran pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, mengenai sentencing, penalties, and reparations to victims. Yang pertama, mengenai sentencing and penalties. Dalam menentukan hukuman, sidang pengadilan mempertimbangkan bukti dan pembelaan yang diajukan selama persidangan. Jika diperlukan, mereka dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti tambahan atau pembelaan. Hukuman diumumkan di depan umum, dan mahkamah dapat memberlakukan hukuman penjara atau denda berdasarkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, mahkamah dapat memutuskan penebusan hasil dan aset yang berasal dari kejahatan tanpa merugikan hak pihak ketiga yang sah. Hukuman penjara dapat mencapai maksimal 30 tahun atau seumur hidup, tergantung pada kejahatan dan keadaan pribadi terdakwa. Kemudian yang terakhir mengenai reparations to victims. Mahkamah memiliki kewenangan untuk menetapkan prinsip ganti rugi kepada korban, termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Dalam keputusannya, mahkamah dapat menentukan lingkup dan luas kerugian kepada korban, serta menyatakan prinsip-prinsip yang digunakan. Mahkamah dapat langsung memerintahkan ganti rugi kepada terhukum melalui trust fund yang ditetapkan. Sebelum mengambil keputusan, mahkamah dapat mempertimbangkan representasi dari terhukum, korban, pihak yang berkepentingan, atau negara-negara yang berkepentingan. Mahkamah juga dapat memutuskan untuk mengambil tindakan berdasarkan pasal 93 ayat 1 untuk memengaruhi keputusannya. Keputusan mahkamah berdasarkan pasal ini harus diterapkan oleh negara pihak sebagaimana ketentuan pasal 109 dapat ditetapkan. Nah, pasal ini tidak merugikan hak-hak korban berdasarkan hukum nasional ataupun internasional. Sekian presentasi dari saya mengenai hukum acara ICC yang telah saya rangkum dari Statuta Roma. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.